Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom pemirsa live channel yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Alex Nanlohi. Saat ini bersyukur untuk kesempatan boleh menyapa pemirsa sekalian melalui acara kita Voice of Life. Saya melayani di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa, dan menjadi kesempatan yang indah boleh juga bersama-sama berbagi melalui kebenaran firman Tuhan. Secara khusus ketika kita di bulan Agustus ini akan kembali merayakan kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia. Kemerdekaan yang sejati, itulah topik yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 17 dan 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pemirsa sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya bebas? Apa artinya merdeka? Seringkali kita berpikir bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Kebebasan yang tanpa batas, kebebasan yang mutlak. Namun kalau kita memperhatikan kebebasan yang tanpa batas itu, kebebasan yang mutlak itu sebenarnya tidak ada di dalam kehidupan ini. Setiap kebebasan sebenarnya adalah kebebasan yang terikat kepada sesuatu. Ketika kita melihat awal Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Menjadi satu hal yang indah untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia di Taman Eden. Tetapi sadar atau tidak, kebebasan mereka adalah kebebasan yang seharusnya terikat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kita melihat apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Manusia memilih untuk tidak mentaati Allah. Ketika Allah memberikan perintah bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi satu yang jangan kamu makan. Manusia justru memilih memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa manusia berpikir dirinya ingin bebas tanpa batas. Tetapi kembali, kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan dan kebebasan tanpa batas sebenarnya bukanlah pemikiran yang benar. Sejak awal Allah menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita kebebasan yang terikat kepada kehendaknya, terikat kepada hukum-hukumnya, terikat kepada pribadi Allah yang menciptakan kita. Karena itulah ketika kita membaca tadi di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat di Roma. Apa artinya kebebasan yang sejati?
Di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, gambaran yang diberikan, dosa seperti tuan yang memperbudak. Karena itu dikatakan, kamu adalah hamba dosa. Ketika kita melihat kehidupan kita di dalam dosa, sebagai hamba dosa, maka itu adalah kehidupan yang mau tidak mau melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan kita, yaitu dosa. Di dalam dosa, kita melihat betapa mengerikannya kehidupan yang sebenarnya begitu indah Tuhan rancangkan bagi kita. Kehidupan yang harusnya bebas melakukan kehendak Allah, menjadi kehidupan yang terikat kepada keinginan diri sendiri. Dan itu menjadi kehidupan yang sebenarnya tidak bebas sama sekali. Ada orang yang berpikir saya mau nonton pornografi, saya bebas melakukannya. Namun kemudian dia akan terikat oleh pornografi. Pornografi akan menjadi tuan yang memperbudak. Ketika orang berkata saya bebas, saya mau iri hati sama siapa saja yang saya mau. Tetapi pada saat yang sama iri hati menjadi tuan yang memperbudak. Inilah gambaran kehidupan di mana kebebasan yang kita rindukan, bebas melakukan apa saja yang kita mau, bukanlah kebebasan yang sejati. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita membuka hati, menerima Dia dalam kehidupan kita, maka ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kehidupan yang bebas menikmati dosa, bukan kehidupan yang bebas terikat kepada dosa, tetapi ini adalah kehidupan yang bebas dalam arti yang sesungguhnya. Bebas dari apa? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bebas dari masa lalu. Bebas dari rasa bersalah dan dari penghakiman Allah. Banyak orang yang hidup di dalam ketakutan akan kehidupannya yang lama. Dihantui dengan berbagai hal, pergumulan, kesalahan yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Ketika Kristus membebaskan kita, maka kita dibebaskan dari rasa bersalah dan dari penghakiman Allah akan masa lalu di mana kita memilih hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Namun bukan hanya itu, kemerdekaan yang sejati yang kita nikmati di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang membawa kita bebas dari keterikatan masa kini. Keterikatan pada mementingkan apa yang kita ingini, yang kita sukai. Saat ini ketika kita mengalami karya Kristus yang nyata di kayu salib itu, kita dimampukan untuk bebas memilih apa yang Tuhan mau. Bukan memilih apa yang kita sukai, tetapi apa yang Dia kehendaki. Dan kebebasan ini juga membawa kita untuk boleh menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Kebebasan dari ketakutan akan masa depan. Banyak orang yang takut melangkah ke masa depan. Tetapi bagi kita yang percaya, kita diingatkan bahwa segala ketakutan akan masa depan, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang membebaskan kita, memberikan kepada kita janji bahwa masa depan yang cerah ada dan Dia sediakan bagi kita. Sebuah perbedaan yang sangat besar. Dulu di dalam ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan masa kini, dan ketakutan akan masa depan. Tetapi di dalam Kristus kita mengalami kebebasan yang sejati. Bebas untuk terikat kepada Allah dan kehendak-Nya. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan,
Pertanyaan kebebasan ini yang seringkali menjadi pergumulan kita. Karena banyak orang masih begitu menikmati hidup diperbudak di dalam dosa. Tapi sekali lagi, apakah itu kebebasan yang sejati? Kalau kita punya orang tua yang membebaskan kita melakukan apa saja, saya pikir justru itu bukan orang tua yang baik. Kalau misalnya anaknya bilang, "Papa, Mama, saya mau pukul teman saya." Lalu orang tua berkata, "Bebas, silahkan." Atau mungkin ada anak yang berkata, "Papa, Mama, saya ingin untuk menjadi penjahat besar." Lalu orang tua mengatakan, "Silahkan." Saya pikir justru itu bukan orang tua yang baik. Kalau kita melihat kembali kehidupan kita dan melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin kita berpikir, kalau saya bebas, kenapa saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau? Tetapi kebebasan yang sejati itu, kebebasan yang di dalamnya Tuhan yang memberikan kepada kita batasan-batasan, hukum-hukumnya adalah Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bukan apa yang kita mau, bukan bebas melakukan yang kita suka. Tetapi kebebasan yang di dalamnya, Dia merindukan kita menjadi seperti yang Dia mau. Dan tentunya itu bukan hanya bagi kita, tapi juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Perenungan kita hari ini mengingatkan kita, hanya ada dua macam kebebasan. Kebebasan yang terikat kepada dosa, yang sebenarnya bukan bebas sama sekali. Atau yang kedua, kebebasan yang terikat kepada Allah dan kehendaknya. Itulah yang saya hayati ketika membaca Roma 6 ayat 18. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian yang kita baca, dituliskan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa." Berarti dulunya hamba dosa. Dulunya budak dari dosa dan kamu telah dimerdekakan, demikian kata Paulus. Tetapi yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita tetap hamba. Tetapi hamba yang terikat kepada kebenaran, hamba yang terikat kepada Allah, dan hamba yang sebenarnya bebas. Karena kita ada di dalam kehendak Allah. Kalau dulu dosa, fokusnya kepada apa yang saya mau. Titiriri saudara, mati-matian untuk diri sendiri. Tetapi ketika kita hidup bagi Allah, kita bebas untuk mengatakan, "Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupanku." Kita tidak punya pilihan untuk bebas sebebas-bebasnya. Kita hanya punya pilihan bebas terikat kepada Allah yang sebenarnya adalah hamba kebenaran. Dan inilah yang kita rindukan menjadi bagian setiap kita anak-anak Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Di dalam bagian lain, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita." Pemirsa yang dikasihi Tuhan, inilah rancangan Allah yang indah bagi kita. Ketika bulan Agustus ini kita kembali memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, tanah air yang kita cintai. Mari kita memaknai kembali kemerdekaan itu. Bukanlah kemerdekaan untuk terus menikmati hidup di dalam dosa, kemerdekaan untuk terus melakukan yang kita mau, yang kita tahu Allah tidak suka. Tetapi kiranya kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang melakukan kehendak Allah. Dan tentunya itu akan menjadi berkat besar bagi bangsa kita. Ketika anak-anak Tuhan di negeri ini, di bangsa ini boleh melakukan kehendak Allah, mendatangkan damai sejahtera Allah, shalom Allah,
nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran lahir dari hidup yang dimerdekakan dari dosa, kiranya akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Di tengah-tengah dunia ini, sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk hidup merdeka, hidup bebas, melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat satu pagi ketika saya datang ke tempat pelayanan saya, ada seorang adik yang tinggal kos, seorang perempuan, dan ketika itu dia di kosan pelihara ikan mas, saudara, dalam satu akuarium kecil. Dan waktu kami bercakap-cakap pagi itu, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, Kak Alex, tahu nggak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Wah, saudara, saya kaget gitu. Apa maksudnya ikan masnya bunuh diri? Ternyata pagi hari dia menemukan 2 ekor ikan mas lompat keluar dari dalam akuarium yang kecil itu, dan kemudian sudah mati di atas karpet di dalam kamar kosnya. Kami coba membahas mengapa, apa yang terjadi. Dan akhirnya kesimpulan kami bahwa ikan yang bebas bukanlah bebas di luar air, tetapi justru bebas di dalam air. Kebebasan mungkin terlihat sangat terbatas, karena air yang membatasi hanya sebatas akuarium. Mungkin rasanya di luar itu lebih bebas, lebih bisa melakukan apapun yang dia mau. Mungkin dia berpikir, aku ikan reformasi, saya mau lompat keluar dari dalam akuarium. Tetapi ketika ikan itu lompat keluar dari akuarium, sebenarnya itu bukan kebebasan, tetapi kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita berpikir memilih yang kita mau adalah kebebasan. Tetapi sadarilah, jangan-jangan itu adalah kematian, bukan kebebasan yang sesungguhnya. Sekali lagi, di dalam kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, maknailah kembali kemerdekaan yang sejati itu. Sebagai umat milik Allah, hiduplah di dalam Tuhan. Bukan hidup yang terikat kepada dosa, tetapi hidup yang terikat kepada kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah di tengah-tengah bangsa ini, di mana begitu banyak orang yang terikat kepada kehendaknya sendiri, terikat kepada melakukan apa yang dosa inginkan, kiranya kehadiran anak-anak Tuhan dipakainya menjadi berkat di tengah bangsa ini. Saya berdoa, kiranya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kembali mengingatkan kita bahwa kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, marilah hidup membawa kemerdekaan itu bagi sesama kita di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kemerdekaan ini kita maknai dengan benar dan akhirnya boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saya rindu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kesempatan kami merayakan kemerdekaan bangsa kami kembali mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Yang pertama-tama telah memerdekakan kami dari dosa. Bukan supaya kami hidup bebas melakukan yang kami mau, tetapi supaya kami bebas melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Terima kasih untuk bangsa kami yang 75 tahun Tuhan sudah sertai dan berikan kemerdekaan.
tetapi kerinduan dan doa kami, kiranya kemerdekaan itu benar-benar menjadi kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang di dalamnya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan berdoa bagi umat Tuhan di bangsa ini. Kiranya kehadiran kami yang telah mengalami kemerdekaan yang sejati boleh menjadi kehadiran yang memberkati bangsa kami. Karena di dalam kehadiran kami Tuhan menyatakan kasih-Mu. Tuhan menyatakan keadilan, kebenaran, kejujuran. Dan itulah yang kami rindukan, kami alami, dan bangsa ini alami. Masih begitu banyak hal yang belum seturut dengan kehendak Tuhan, juga termasuk di dalam pergumulan bangsa kami. Tapi kerinduan kami, biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan mengisinya dalam kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih untuk kesempatan kami membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, boleh bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa live channel yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan kita hari ini membawa kita makin hidup bebas, hidup merdeka di tengah-tengah bangsa yang kita cintai. Tuhan memberkati kita. Merdeka!